Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa atimmul hajja ta'ala. Allah sudah memberikan nikmat paling besar, yaitu nikmat iman. Nikmat paling besar yaitu menjadi pengikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar juga menjadi muslim yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ikut bergembira, ikut berdoa, dan ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji. Menjadi tamu manusia itu biasa, Pak. Kenapa saya katakan biasa? Karena hampir tiap saat kita pernah menjadi tamu dan dijamu. Hari ini Bapak Ibu menjadi tamu, subhanallah, dimuliakan, dibahagiakan oleh tuan rumah. Begitu datang di rumah ini disambut dengan baik, dipersilahkan makan makanannya lezat. Ada daging, ada ayam, ada opor, ada apa lagi tadi? Walaupun saya maaf belum sempat makan ya. Ada sate, ada gulai, ada makanan dan minuman yang sangat lezat. Dipersiapkan tempat duduk yang layak dan baik. Itu menjadi tamu manusia. Tapi bagaimana menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjadi tamu Allah pertama diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaan pertama? Diampuni segala dosa-dosanya. Kalau Ramadan kemarin kita beridul fitri. Kenapa kita beridul fitri? Karena kita kembali kepada fitrah kita masing-masing. Terlahir tidak ada dosa yang kita bawa, tidak ada khilaf, tidak ada salah. Diumpamakan oleh para ulama pada tanggal 1 Syawal kemarin kita laksana gelas kosong, karena semua ibadah dan ketaatan Ramadan menjadi jaminan dosa sejak akil balik sampai saat ini dihapus, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadi tamu Allah, kata baginda Rasul, salah satu keistimewaannya apa? Diampuni segala dosa dan khilafnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu ngelihat di televisi, berapa banyak orang, bahkan mungkin jutaan orang yang berebutan ingin mencium Hajarul Aswad. Hajar itu batu, aswad itu jamak dari kata-kata aswadun. Aswad itu artinya hitam, batu hitam. Dulu batu ini bukan batu hitam, Pak, namanya Hajarul Abyad, batu putih. Batu ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hadiah pada waktu dia merenovasi Ka'bah. Kenapa berubah namanya menjadi Hajarul Aswad, batu hitam? Karena sejak zaman Nabi Adam sampai manusia hari ini yang berkesempatan menjadi tamu Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah. Makanya kata Nabi, batu yang putih bersih laksana air susu bisa menjadi hitam legam karena dosa-dosa anak cucu Adam seolah-olah ditempel di batu yang sangat putih sehingga berubah menjadi hitam itu. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa kecuali kita merasakan ketenangan. Salah satu bentuk ketenangan, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah haji itu, kata Rasulullah, apa? Dijamin oleh Allah semua ibadahnya diterima. Bayangkan sholat, baik sholat wajib, sholat sunat, ibadah apapun, atau walaupun membaca Al-Quran di Masjidil Haram,
pahalanya sama dengan 100.000 derajat. Subhanallah. 100.000 derajat sama dengan 82 tahun usia kita kalau ibadah sepanjang itu. 82 tahun sebanding dengan 1000 bulan. Bagi kita yang tidak sempat atau tidak ditakdirkan melaksanakan ibadah haji dan umrah oleh Allah, ketemu dengan Ramadan, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Apapun ibadah yang kita kerjakan di malam itu, lebih baik pahalanya, ketaatannya, nilai plusnya dalam pandangan Allah sebanding dengan 82 tahun. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada para tamu-tamunya yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, kata Rasulullah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada duyufur rahman, tamu-tamu agung Allah, mereka diberikan kesempatan berjamaah dengan seluruh kaum muslimin sedunia, Pak. Bayangin sedunia. Selama ini paling banter kita berjamaah dengan tetangga, depan rumah, belakang rumah, kiri rumah, samping rumah. Paling banter jumlahnya berapa orang sih? 100-200. Andai kata kita Idul Fitri di lapangan paling banter 1000-2000. Itu pun maaf-maaf satu suku Sasak. Kalaupun ada campurannya suku Jawa, suku Bali, suku yang lain. Tapi ini seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Bahasanya beda, sukunya beda, adat istiadatnya beda, benderanya beda, bahasanya beda, rupanya beda. Makanya Allah berikan keistimewaan berjamaah, berkumpul dengan hamba-hamba satu kolong langit ini. Subhanallah, Bapak akan merasakan kebahagiaan. Andai kata tidak ada jamaah yang begitu pulang haji dia bilang, oh saya capek, saya lelah, saya bosan, saya nggak mau kembali. Nggak ada, Pak. Pasti selalu bilang, kapan lagi saya akan kembali. Kenapa? Kebahagiaan ini hanya dirasakan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di situ Allah kumpulkan kita jadi satu. Kita tidak bisa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang alim, mana yang awam, mana pejabat tinggi, mana rakyat jelata, mana orang hebat, mana orang biasa. Kumpul di padang Arafah, pakaiannya sama, seragamnya sama, Pak. Subhanallah, tujuannya satu, hanya Allah. Maka tadi dijelaskan oleh Allah, wa atimul hajja wa umrata lillah, sempurnakan hajimu, umrahmu karena Allah. Udah nggak ada status sosial di sana. Jangan mentang-mentang saya ini kan kaya di kampung, saya ini kan pejabat ya di negaramu, saya ini kan orang terkenal ya mungkin di daerahmu, tapi di sana sudah tidak ada status sosial. Pakaiannya sama, seragamnya sama. Artinya apa? Allah sedang mendidik kita. Begitu kita meninggal dunia, seragamnya sama, Pak. Kain kafan putih murah, betul. Semua yang meninggal dunia itu seragamnya apa? Kain putih kasar murah. Presiden Soeharto meninggal dunia 32 tahun berkuasa, 5 bintangnya, meninggal dunia dibungkus dengan lembaran kain kasar putih murah. Makanya kenapa kain ihram itu nggak boleh berjahit? Kenapa kain ihram itu, mohon maaf, beribu maaf, tidak kita pakai kain ihram dari organisasi kita, dari partai politik kita, dari kelompok golongan kita? Tidak ada, Pak. Semua sama. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Setelah itu Allah jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar saling memahami dan mengenal satu sama lain. Yang paling mulia bukan yang paling mancung hidungnya kayak saya, mohon maaf. Yang paling mulia bukan yang sedang menduduki jabatan seperti maaf Pak Kades kita, mohon maaf. Yang paling mulia bukan yang sedang banyak isi dompetnya, bukan. Yang paling mulia yang paling bertakwa. Orang yang takwa itu bukan orang yang takut istri tua, Pak.
Maaf, orang yang bertakwa itu salah satunya tandanya kata Allah apa? Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mau memberi maaf. Kalau saat ini saudara kita ditakdirkan melaksanakan ibadah haji dan umrah, menjadi duyufur rahman, kalau ada khilafnya, ada salahnya, ada kekeliruannya, maka muslim yang baik, Bapak Ibu hadir tidak hanya menikmati hidangan yang dihidangkan bagi kita, lapangkan dada, maafkan beliau atas khilaf, ada ucapan, ada perilaku yang kurang berkenan selama kita bertetangga, bergaul, karena beliau akan menjadi tamu Allah. Untuk bisa menjadi tamu Allah ujiannya besar, nunggu berpuluh-puluh tahun, modal yang besar, sabarnya diuji, Masya Allah capeknya luar biasa. Makanya pantas kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak lain balasan utamanya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau sehat walafiat, panjang umurnya, lapang segala urusannya, selamat sehat sampai di tujuan Mekah Madinah, mudah pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya, kembali ke tanah air dalam keadaan selamat bertemu dengan keluarga, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Jangan lupa titip, bukan titip air zam-zam Pak, bukan titip korma, titip doa untuk keselamatan bangsa dan negara kita menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf lahir batin. Wabillahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.